Ustaz Mahir, Ustaz yang senior ini Ustaz senior. Guru kami kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal qur'an wal hidayah wa adkhalana fi zumratil muwahhidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Majelis Al-Quran rahimahullah, marilah pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang mulia ini, kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, bismillah wa rahmatillah, kita dapat bersama-sama saling bermuajaah, bersilaturahmi, berkumpul dalam rangka kegiatan kita, yakni Mahfilul Quran dalam keadaan sehat dan afiat. Dan besar harapan kita, mudah-mudahan apa yang kita amalkan ini bisa amal ibadah yang diridhai, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada keluarga kita, anak-anak kita, budak-budak kita, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang disayang, dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kehidupan dunia, lebih dalam kehidupan di alam yang serta abadi, yang kehidupan dalam akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimahullah. Pada kesempatan malam hari ini, sebelumnya kita sama-sama mengkaji Al-Quran. Sebelumnya kita membaca surat Al-Fatihah, Al-Quran. Mudah-mudahan barokah daripada Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan nanti bisa senantiasa diberkahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi
على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Min jahlil muridi, bagian di antara tanda kebodohan seorang murid, ayyusi al-adab, ialah ketika ia tidak memiliki adab, sopan santun, akhlak yang baik. Enggak selalu. Min jahlil, kami ulang lagi ya. Min jahlil muridi, di antara tanda kebodohan seorang murid, ayyusi al-adab, adalah ketika ia tidak memiliki adab. Fatu'akharul 'uqubatu, kemudian hukumannya tidak disegerakan. Fayaqulu, kemudian dia berkata, "Lau kana hadza su'a adab," jikalau ini tidak sopan maka tentu bantuan akan diputus dan harus dijauhkan. Wa aujabal ib'ad, harusnya dijauhkan. Faqad yuta', bisa jadi al-madadu anhu, bantuan itu diputuskan darinya, min haitsu la yash'ur, sedangkan ia tidak menyadarinya. Walau lam yakun, walaupun tidak ada pemutusan bantuan, illa man'al mazili, tetapi yang ada terjadi adalah tidak adanya tambahan. Wa qad yuqamu maqamul bu'd, bisa jadi juga ia akan ditempatkan di tempat yang jauh. Wa huwa la yadri walau lam yakun, walau la yadri, wa huwa la yadri, bila ia tidak terjadi, walau lam yakun, sedangkan ia tidak menyadarinya, illa ayyukhalliyaka, bila ini tidak terjadi maka pasti akan dibiarkan. Wa ma turid, untuk berbuat sesuka hati Anda. Artinya kita semua hidup di alam dunia ini adalah menjadi murid. Nah, kebodohan seorang murid itu adalah ketika tidak memiliki akhlak yang baik. Maka ketika hidup ini kita tidak memiliki adab yang baik kepada Allah yang Maha Mencipta, Allah yang Maha Mencukupi, Allah yang menjamin keselamatan kita. Kok kita nggak punya adab? Nggak punya adabnya gimana? Harusnya agar kita taat nurut pada perintah Allah dan sabar atas segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat nurut, berat ringan tetap taat nurut. Perintah ada yang berat, ada yang ringan. Cobaan begitu juga ada yang berat, ada yang ringan. Maka kesiapan diri ini dalam menghadapi apapun yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Maka ketika seseorang nggak memiliki adab, artinya apa? Artinya hidup ini lasak, nggak mau ingat pada Allah, nggak mau nurut pada perintah Allah. Maka silakan kamu menjawab, silakan berbuat sesuka hatimu. Terus semuanya nanti pasti akan menjumpai balasannya. Silakan mau berbuat taat, balasannya maslahat. Silakan berbuat maksiat, balasannya adalah laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari silakan, ya silakan, urusan silakan ambil. Mau berbuat sesuka hatimu, silakan. Yang jelas semua pasti ada menerima akibat dari apa yang kita lakukan. Ketika hidup ini kita sedang bersusah payah untuk menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut merasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akibat daripada apa yang kita lakukan ini, amal taat nanti akan membawa kepada manfaat, maslahat, baik dalam kehidupan dunia, lebih-lebih dalam kehidupan akhirat. Nah, adab seorang murid pada guru, kalau ada murid yang nggak punya adab tuh bayarnya langsung kontak ya. Soalnya di depan gurunya, kemudian diangkat ke atas meja, langsung kena sebelah sama gurunya, hukumannya kontak. Kalau kita langsung nggak punya adab, nggak punya akhlak sama Allah, masih dibiarkan oleh Allah, maka kita harus berpikir secara selama ya Allah, banyak merenungkan, kami tidak punya adab, harusnya aku taat pada Allah, perintah Allah, harusnya aku merasa senang ketika ada seruan-seruan kebaikan, harusnya aku senantiasa berhati-hati dalam menentukan suatu sikap dan perbuatan. Kok selamanya aku selalu memperturutkan nafsu, selalu memperturutkan nafsu. Wah, nanti aku menjadi orang yang rugi di kemudian hari. Aku nggak mau menjadi orang yang rugi di kemudian hari. Maka mulai saat ini akan kuperbaiki akhlak kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami berakhlak kepada Allah adalah la ta'buduna illallah. Jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Itu akhlak kita kepada Allah. Jangan menyembah kepada selain Allah. Ada orang-orang itu yang menyembah kepada Allah, tapi dia dalam hatinya masih ada keyakinan kepada selain Allah. Wah, ini kalau punya kebun pasti masa tua aku bakal jadi orang yang sesat. Ini sudah memastikan seperti itu. RT. Iya, RT 32. Sampai di mana tadi, Pak? Sampai kebun. Ini setiap hari menyembah pada Allah, membesarkan Allah, tapi dalam hatinya ada keyakinan, antara nggak punya kebun, pasti masa tua aku bakal jadi orang yang sengsara. Memastikan seperti ini sama halnya kita nggak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya akhlaknya gimana? Jaga bahwa yang menjamin segala rezeki dan keselamatan semuanya kita adalah Allah. Jangan memastikan, ikhtiar boleh, tapi jangan memastikan. Wah, kalau nyatanya yang banyak kebun justru masa tuanya dikejar-kejar, angsuran, anaknya minta, malah sengsara. Yang punya
berubah sini, berubah sana, berubah sini, gimana ketemu? Habis 50 juta, habis 20 juta, habis 10 juta, habis 100 juta. Obatnya nggak tahunya cuma di puskesmas yang 1.500. Habis kasih obat dari puskesmas sembuh. Apa yang mikir ya Allah? Sebenarnya aku membesarkan harta benda, artinya harta benda itu diambil oleh Allah. Begitu juga yang mendewa-dewakan pensiunan, PNS jangan. Wah, kalau aku masa depannya nggak punya pensiunan, saharo atau pasti sengsara. Ini sudah memastikan seperti ini nggak ada adab pada Allah. Memangnya pensiunan bisa menjamin kebahagiaan seseorang. Kalau yang punya pensiunan banyak kita cari-cari dari sekitar, terus sampai dunia miring gitu. Ada nggak? Banyak. Ada nggak yang punya pensiunan justru malah bukan harusnya kan tenang bahagia, itu malah topiknya ini. Maka kita jangan ya gitu, jangan memastikan, tetap hadirkan kebesaran Allah beristirahat. Kita boleh merencanakan sesuatu, tapi jangan pula kita justice namanya. Orang kuliah masa depan dengan begini aku harus begini. Silakan merencanakan. Bahkan kita orang mukmin harus kuat ekonominya, kuat imannya, kuat ilmunya. Itu lebih disukai oleh Allah daripada mungkin yang lembek. Ekonominya lemah, imannya lemah, ilmunya lemah. Wah, ini nggak disukai oleh Allah. Lebih disukai mana? Lebih disukai oleh Allah mukmin yang qawi, al-mukmin qawi ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang minal mukmin dhaif. Daripada mukmin yang lemah. Berusaha sekarang semangat belajar, semangat bekerja, semangat beribadah. Imannya semakin bertambah. Masalah demi masalah, hari demi hari, masalah kita pasti akan semakin hari semakin bertambah kita. Semakin bertambah pula masalah kita yang kita hadapi. Ya kalau masalah semakin hari semakin bertambah, harusnya ilmu dan iman juga harus bertambah. Sebab kenapa kalau masalah demi masalah semakin hari semakin bertambah, sementara ilmu dan iman tidak bertambah, nanti yang akan mengendalikan hidup kita adalah nafsu. Dan kita ketahui semua, kalau hidup sudah dikendalikan oleh nafsu, maka mohon maaf, nafsu sampai kapan pun tidak akan pernah merasa puas. Punya sikot tuh, pengen nak dulu sikot lurus. Nafsu pengen adu, sunnah gimana? Sikot dulu diurus sampai benar-benar bagus. Terus makan dulu. Udah sunnah mana? Banyak sunnah, ada duha sunnah, ada tahajud sunnah. Nah, kalau nanti ambil sunnah, boleh kalau sudah bisa kuat. Nafsu dari biologi sudah punya rumah, ingin punya rumah lagi, punya ruko lagi, punya uang, nafsu dari biologi masih. Maka jangan sampai ini terjadi. Harus dikendalikan dengan iman. Bukan dibunuh, nafsu bukan dibunuh. Orang hidup tidak punya nafsu, tidak punya nafsu kerja, tidak ada nafsu kerja. Maka enggak. Kenapa? Karena tidak punya nafsu. Nafsu tidak bisa dibunuh, tidak bisa dihilangkan. Yang tidak punya nafsu itu siapa? Malah bahaya kalau manusia tidak punya nafsu, tidak bisa bikin pesawat, tidak bisa membawa kemaslahatan dunia, tidak bisa bikin laptop, tidak bisa. Nafsu tidak keinginan tidak ada. Maka nafsu itu supaya tidak menguasai kita yang menguasai. Harus dengan apa? Ilmu dan iman. Tambah ilmu.
datangi majelis ini. Boleh kita nonton ini juga lewat YouTube, namun harus hati-hati juga ya sekali lewat YouTube. Jadi ngaji-ngaji yang membawa kepada peningkatan iman dan takwa. Cari ceramah-ceramah yang membawa kepada kemaslahatan umat, kebersamaan, kuatnya persaudaraan umat muslim gitu. Jangan ngaji yang memicu kita mengarah kepada perpecahan. Kenapa? Al-mu'min ikhwah. Mukmin satu dengan mukmin yang lainnya adalah saudara. Kemudian Ramadan sholat setengah 10. Sekarang waktu memang agak mundur. Bisa tadi ada undangan. Maaf ya Pak ya. Jadi alhamdulillah malam ini ya pun setengah 10. Ustadznya ada lengkap ya. Ustadz dari Ustadz Sulaiman enggak? Ada pada gizi. Saya nanti ini bisa lah saya nanti bantu untuk backup ya. Kalau saya alhamdulillah dan istiqomah ya. Dan ini bagus banget cuma jadi angin datang. Angin arah ke sana katakan insyaallah ya. Insyaallah, amin amin. Ambil bisa juga nanti bantu backup. Quran juga bisa, betul ya. Demikian Allah salam belum ya.